Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami kembali menaikkan puji dan syukur kami kepadamu atas kebaikan, kemurahan, anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami, yang telah menyelamatkan kami, menyertai dan memelihara kami sampai pada saat ini. Kami bersyukur pada saat ini kami boleh berkumpul di tempat ini dalam rangka pentabisan atau peresmian gedung gereja GKI Gracia ini ya Tuhan. Kami mohon Kau menyertai dari awal sampai akhir, supaya dalam penyertaan-Mu semua dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami memohon kepada-Mu Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Mohon Kau melindungi, menjaga dan memelihara kami semua. Jika ada virus corona, virus penyakit apapun, kuasa iblis, kuasa setan, roh jahat, penguasa di udara, roh-roh tertular, kuasa kegelapan mengganggu kami, mengancam tubuh dan jiwa roh kami. Kami mau tolak patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan acara ini dari awal sampai akhir, biar nama Engkau dimuliakan dan kami semua diberkati oleh Allah. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Ya Tuhan, Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pembangunan gedung gereja GKI Gracia Sintang telah selesai secara fisik. Dan hari ini kami hamba-hamba-Mu beserta jemaat Tuhan mendoakan, menyerahkan gedung gereja ini untuk dipakai dalam penyembahan, pembinaan, dan pelatihan untuk mendewasakan umat dan untuk memberkati umat Tuhan di kota ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami memohon berkat Tuhan, kiranya gedung ini dapat Tuhan sendiri pakai, Tuhan sendiri hadir dan memberkatinya, dan setiap umat Tuhan dilawat dan diberkati Tuhan. Kami meminta perlindungan Tuhan atas tempat ini. Tuhan menjaga, Tuhan menaungi, hadirat Tuhan ada bersama di dalam gedung ini. Dan kami menyerahkan dan menahbiskan gedung GKI Gracia Sintang ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.
Sintang, yang kami hormati Bapak Dandim 12 Kosmonima Sintang, yang kami hormati Bapak Kapolres Sintang, yang kami hormati Bapak Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Kapten Sintang yang hadir pada pagi hari ini, yang kami hormati Bapak Ketua Umum GKI, Bapak Pendeta Dr. Daniel Ronda, selamat datang di Kota Sintang, Pak. Yang kami hormati Uskup Sintang yang diwakili oleh Pastor Pranoto, yang kami hormati Kakak Kementerian Agama atau pejabat yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ketua GKI Wilayah 2 Kalimantan Barat, yang kami hormati Bapak Ketua Daerah GKI yang diwakili oleh Sekretaris, yang kami hormati Ibu Camat Sintang yang diwakili oleh Sekcam, yang kami hormati Bapak Ibu tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada pagi hari ini, yang kami hormati Bapak Ibu Pendeta dari gereja-gereja sahabat yang ada di Kota Sintang, yang kami hormati Bapak Ibu Jemaat GKI Gracia, undangan semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Adil Kak Talino, Bacaramen Kak Surga, Pasangat Kak Dubata, Batungkat ke adat masa, Bapagai ke pengatur perkara. Salam, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun pada saat sekarang negara kita belum selesai dari wabah pandemi, tapi kita diberi kekuatan dan kesehatan pada pagi hari ini. Kegiatan persiapan ini merupakan ungkapan rasa syukur dengan telah selesainya pembangunan gedung gereja ini. Gedung ini sebenarnya telah selesai pada Maret tahun 2020 yang lalu. Mau diresmikan pada saat itu kita sedang dilanda pandemi, karena pada saat itu banyak warga Sintang yang terkonfirmasi positif, sehingga kegiatan ini kami tunda sampai sekarang. Pada hari ini dapat kita resmikan pada tanggal 5 April tahun 2021. Bapak Bupati hadirin yang kami hormati, pada tahun 2002 di tempat ini sudah berdiri sebuah gereja lama yang dibangun tahun 2006 dengan ukuran 12 kali 25 meter. Seiring dengan berjalannya waktu dari tahun 2006 sampai tahun 2017, jumlah jemaat atau umat semakin bertambah sehingga tidak dapat lagi menampung jemaat yang beribadah. Kami Badan Pengurus Jemaat GKI Gracia Sintang bermusyawarah bagaimana caranya untuk membangun gereja yang lebih luas agar dapat menampung jemaat yang lebih banyak. Akhirnya kami putuskan kami akan merehab total gereja kami yang lama, dibangun dengan yang baru ini dengan ukuran 18 kali 28 meter. Dana yang pertama adalah sumber dari janji iman jemaat. Dari jemaat menjanjikan mulai sumbangannya dari Rp200.000 sampai 40 juta per kakak. Demikian juga dalam bentuk material dari 5 batang kayu cerucuk sampai 200 batang kayu cerucuk, semen dari 5 sak sampai 300 sak per kakak, serta bantuan dari pemerintah daerah yang kami terima melalui hibah. Yang pertama, bantuan hibah dari pemerintah Kabupaten Sintang tahun 2017, tahun 2019 dengan total sebanyak 2.670 juta. Lalu yang kedua, sumbangan dari Bapak Pendeta Iqbal Kim sebesar 100 juta rupiah. Yang berikutnya sumbangan dari Bapak Lasarus, Ketua Komisi 5 DPR RI, dalam bentuk atap, seluruh atap sebanyak 1.200 keping. Jika diuangkan pada saat itu sebesar 39 juta. Sumbangan dari anggota jemaat dalam bentuk dana sebesar Rp233.400.000 dan dalam bentuk material bahan bangunan tenaga kerja sebesar Rp300 juta. Dengan total untuk menyelesaikan bangunan ini sebesar Rp3.342.400.000 yang dikerjakan secara swakelola. Jika dihitung dengan standar harga pemerintah, bangunan bertingkat tidak sederhana
harga pemerintah 6 juta per meter. Jika kami hitung 18 kali 28 kali 2 lantai hampir 1000 meter, jika dihitung dengan harga pemerintah sebesar 6 miliar nilai aset bangunan ini. Bapak Bupati, hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini saya atas nama Wakil Badan Pengurus Jemaat beserta jemaat semuanya memberikan ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati Sintang, Bapak Dr. Nusmirto Rusmi. Ini tanahnya sumbangan dari beliau pada saat membangun gereja yang pertama. Bapak Lasarong Sesos MSI, Bapak Herja MSI, Bapak Daniel Manai, Ibu Tresia Esos, dan Bapak Pendeta Iqbal Kim, serta Bapak Faisal Kusnan. Atas bantuan Bapak Ibu melalui kebijakan anggaran serta sumbangan secara pribadi kepada kami, sehingga bangunan gereja ini dapat diselesaikan sebagaimana yang kita resmikan pada hari ini. Kiranya Tuhan membalas budi baik Bapak Ibu semuanya. Kami berdoa agar Bapak-bapak diberi kesehatan dan umur yang panjang. Kami juga berterima kasih kepada seluruh jemaat GKI Gracia. Semuanya telah mengambil bagian selama dalam proses pembangunan, baik sumbangan material, tenaga, dana, dan secara khusus untuk arsitektur kami, yaitu Pak Fransisius. Silakan berdiri Pak Fran. Nah, ini arsitektur kami. Nah, beliau ini tidak dibayar satu sen pun, justru sebaliknya menyumbang dalam jumlah yang cukup besar. Bapak Bupati, hadirin yang kami hormati, masih ada satu PR Bapak Bupati dan Bapak-bapak semuanya, yaitu halaman parkir kami sangat sempit Pak. Di samping gereja ini ada lahan kosong nganggur sebenarnya. Untuk itu kami menitipkan kepada Bapak, kiranya masih berkenan membantu kami untuk periode berikutnya agar kami bisa memperoleh lahan parkir ini, dan kepada Pak Ketua DPRD, Pak Wakil Ketua DPRD melalui reses Bapak ke lapangan bisa menyerap aspirasi kami ini Pak. Itu saja rasanya masih kurang bagi kami. Selanjutnya kami mohon berkenan kiranya Bapak Bupati Sintang, Bapak Ketua Umum dapat memberikan sambutan pada kesempatan ini. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati yang berkenan hadir serta mensudikan kerja ini, dan kepada Bapak Ketua Umum yang berkenan datang jauh-jauh ke Jakarta menghadiri undangan kami. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih kepada semua BPJ Gracia yang telah bekerja keras mensukseskan kegiatan bersemi ini, walaupun acara sederhana dan kecil-kecil tapi cukup menyita waktu dan tenaga. Terakhir saya ingin berpantun, ini sepantun lama kita ulang. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Semoga kita diberi umur yang panjang, kesempatan yang akan datang kita dapat bertemu lagi. Lalu yang kedua, pagi-pagi membeli roti dibeli di pasar Gandaria. Terima kasih kepada Pak Bupati dan undangan yang telah meresmikan gereja Gracia ini. Demikian, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dengan penuh rasa sukacita sebagai gembala jemaat di GKI Gracia, saya menyambut kehadiran Bapak Ibu saudara dan mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya memenuhi undangan kami untuk hadir dalam acara penghabisan dan peresmian gedung gereja ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang dalam kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Dr. Daniel Honda sebagai Ketua Umum Gereja Kemah Injil Indonesia, dan Bapak Haji Jarod Winarno MPh sebagai Bupati Sintang yang berkenan untuk mentahbiskan dan meresmikan gedung GKI Gracia serta memberikan sambutan pada pagi hari ini. Kehadiran Ketua Umum GKI dan Bupati Sintang merupakan kehormatan bagi kami, karena kami tahu di tengah-tengah kesibukan pekerjaannya masih sempat menyisihkan waktu mengunjungi Gracia, bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia dan kita, masih bisa menyempatkan diri untuk hadir bersama dengan kami. Kami percaya apa yang telah Bapak lakukan diperhitungkan oleh Tuhan. Pada kesempatan yang berbahagia pagi ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan selamat kepada Bapak Haji Jarod Winarno
dan juga kepada Bapak Wakil yang telah terpilih kembali menjadi Bupati Sintang periode 2021-2024. Doa kami, Tuhan memberkati Bapak dalam melaksanakan tanggung jawab yang besar untuk memimpin Kabupaten Sintang ke arah yang lebih maju dan sejahtera. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sangat menyadari bahwa apa yang terjadi dan kita saksikan pada hari ini adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Tanpa campur tangan Tuhan melalui orang-orang yang mengasihi Tuhan, tidak mungkin gereja ini dapat berdiri. Kami sangat percaya keterlibatan Tuhan dalam memulai pekerjaannya di tempat ini, secara khusus dalam pembangunan gedung gereja ini. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 127, tanpa Tuhan sia-sialah usaha manusia membangun rumah. Oleh karena itu pada kesempatan yang bersejarah ini, pertama-tama saya dan segenap jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Gracia di hadapan Tuhan dan seluruh hadirin mengakui bahwa hanya Dialah Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang telah memulai pekerjaannya di tempat ini, dan atas kehendaknya jemaat Gracia boleh ada untuk melaksanakan rencananya bagi dunia ini. Dan oleh Dialah telah melengkapi jemaat ini dengan sebuah gedung tempat jemaat beribadah, memuji, menyembah, dan mengagungkan Tuhan. Tempat jemaat Tuhan membina hubungannya dengan Tuhan dan sesama. Tempat di mana jemaat Tuhan berdoa bagi segala bangsa. Segala puji syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Dia. Berikut ini perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang dalam kepada jemaat Gracia yang saya kasihi, yang telah berjuang dengan hati yang tulus bersama dengan saya dan keluarga membangun jemaat Tuhan di tempat ini, yang kita mulai dengan semua visi yang sama di sebuah ruko yang sempit dengan segala keterbatasannya. Sejarah mencatat kita memulai dengan ibadah perdana POS-PI pada tanggal 9 November 2003. Tanggal 28 November 2009 kita meresmikan pembangunan gedung dan meresmikan gedung GKI Gracia yang pertama oleh Bapak Dr. Prosedi sebagai bupati pada waktu itu. Kemudian pada akhirnya dalam kebersamaan kita merancang dan membangun dan meresmikan lagi gedung GKI Gracia yang monumental dan bersejarah pada hari ini. Mari kita terus berjuang untuk melaksanakan rencana Tuhan yang besar ini sesuai dengan visi dan misi kita. Tidak sedikit waktu, tenaga, serta dana yang dikeluarkan untuk pembangunan gedung GKI Gracia ini. Saya merasa terhormat, saya merasa tersanjung dan beruntung hidup bersama dengan jemaat dalam generasi ini. Yang kedua, ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang dalam kepada Bapak Ramli Andole sebagai Wakil BPJ dan Ketua Peresmian Gedung Gereja Kemah Injil Indonesia Gracia Sintang yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga hari ini kita boleh melaksanakannya. Kita telah bertekad menjadikan hari ini adalah hari yang bersejarah yang akan dicatat dan dikenang oleh generasi berikutnya. Perayaan terbesar yang pernah terjadi di Gracia, sehingga banyak orang yang akan mengingatnya dan memuliakan nama Tuhan. Di
Gereja Narto sebagai Bupati Sintang. Selamat ketemu kembali Pak, dan selamat menunaikan tugas di periode kedua. Kemudian yang kedua adalah dari Bapak Kapolres dan Bapak Dandim yang hadir bersama, Bapak Ketua DPRD dan juga Wakil, dan tentunya semua pemerintah eksekutif dan legislatif yang hadir pada saat ini. Dan yang kedua, saya ingin menyapa juga kepada rekan-rekan sejawat, mulai dari Bapak Senan sebagai pimpinan wilayah, pimpinan daerah, dan rekan-rekan pendeta gembala yang hadir pada saat ini. Mereka adalah tim kerja yang luar biasa. Yang ketiga, kami mau menyapa juga para undangan, tokoh-tokoh agama yang juga mereka menjadi sahabat dari gereja kita, termasuk juga dari keuskupan. Kami berterima kasih atas dukungan, support, kehadiran. Begitu pula dengan para penasihat, orang tua, tokoh-tokoh, termasuk Bapak Milton Crosby yang merupakan tokoh kita dalam gereja Kemainjil. Kami senang juga yang terakhir tentu menyapa Bapak Gembala BPJ, panitia daripada GKI Gracia Sinta. Kita bersyukur oleh anugerah Tuhan, mereka telah berhasil menyelesaikan gedung yang sangat istimewa ini. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Tentunya jemaat semua yang hadir dan para undangan yang tak dapat disebutkan satu persatu, saya sungguh bangga bisa ada di kota Sintang untuk kesekian kalinya, dan tetap kita menjaga protokol kesehatan. Kalau tidak ada COVID, mungkin saya rasa gereja ini akan penuh sekali. Tapi karena memang dibatasi, jadi kita dalam suasana yang ikut mendukung pemerintah, kita tetap menyelenggarakan acara ini. Di samping ucapan selamat atas keberhasilan ini, maka ada beberapa pesan yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Gembala, DPJ, Majelis, Panitia. Yang pertama, gedung adalah tetap gedung. Dia adalah benda mati. Tetapi kehidupan daripada gedung yang bagus dan megah ini ada pada komitmen gereja Tuhan di tempat ini untuk memaksimalkan sehingga menjadi sebuah komunitas yang hidup, yang bertumbuh, yang bertambah dan berdampak. Itu sebabnya saya menitip pesan. Tentu gedung ini adalah untuk mereka orang dewasa, tapi jangan lupa ada generasi muda, yaitu anak-anak, remaja yang perlu juga mendapat perhatian. Dan saya berterima kasih kepada Gembala yang peduli kepada generasi muda, generasi anak-anak, sehingga kita melaunching program gereja ramah anak. Artinya sejak anak-anak mereka sudah dibina, dibimbing, diarahkan, dan dibentuk sehingga mereka menjadi generasi penerus yang mencintai Tuhan dan juga mencintai bangsa dan negaranya. Titipan pesan yang kedua, di era pandemi ini menyebabkan kita bersama-sama melihat ada dunia baru yang sudah diramalkan oleh para pakar, para futuristik yang meramalkan ke depan tentang yang disebut dengan disrupsi teknologi, era industri 4.0, era industri keempat yang diwarnai dengan masuknya semua generasi ke dunia digital. Nah, inilah tantangan yang kedua.
bagi BPJ, jemaat gembala, untuk mempersiapkan gereja lokal menyediakan layanan digital. Kami berharap ada studio untuk pemuridan, untuk melakukan pelayanan-pelayanan digital, sehingga kita akan dapat menjangkau mereka di dunia yang digital yang terbatas ini. Karena hari ini gereja-gereja yang mega church, gereja-gereja raksasa yang ada di Amerika, yang ada di Asia, yang ada di Jakarta, semua sudah tidak banyak lagi orang datang, akan ditutup. Orang sekarang sudah melirik pelayanan digital. Oleh sebab itu, apalagi Sintang, saya sudah berapa hari di sini, internetnya cepat sekali. Ini Pak Bupati luar biasa, internetnya jadi cepat, Pak. Dan ini akan terjadi ke sana. Murid-murid yang sudah hampir 1,5 tahun sudah tidak sekolah, mereka pasti waktu masuk sekolah masih merindukan model pembelajaran secara digital dan online. Ini tantangan gereja dan semua tentunya pemimpin-pemimpin agama di seluruh dunia memikirkan bagaimana kita memasuki dunia digital. Saya selalu mendorong ketika pergi ke gereja-gereja lokal, ayo anak-anak muda ini, mereka adalah orang-orang yang sangat potensial. Mereka sedang menunggu ajakan kita untuk terlibat dalam pelayanan dunia digital. Dan yang ketiga, titipan pesan saya waktu sidang MPL PGI, kami mendapat bincang dengan Bapak Luhut Panjaitan, Bapak Menko. Lalu dia berkata begini, penting sekali dalam membangun infrastruktur untuk apa saja, termasuk pariwisata dan apapun di kantor perkantoran. Jangan lupa toilet itu penting sekali. Ya, saya kaget juga, kenapa toilet itu penting. Ternyata masyarakat modern ingin toiletnya sama harumnya dengan gedung utamanya. Nah, ini yang menjadi tantangan hari ini. Dan saya berharap salah satu survei orang memilih tempat ibadah, apakah ada parkir, itu sudah bagus direncanakan. Dan saya harap Pak Jarod jangan lupa, Pak, ada titipan dan doa itu, Pak. Pak Jarod. Tapi yang penting adalah toilet. Dan ini harus nyaman juga, dan harus bersih dan harum, seharum waktu kita masuk ke gedung utama ini. Dan itulah target Indonesia, toiletnya bersih di seluruh kantor pemerintahan, apalagi di gereja. Jadi kehadiran Tuhan ada di mana-mana. Jadi supaya mereka pun merasakan keharuman juga pada waktu ada di toilet. Nah, ini saya terinspirasi dari Bapak Luhut Panjaitan waktu dia berbicara tentang bagaimana meningkatkan kualitas pariwisata, meningkatkan kualitas layanan dan semuanya. Ia berbicara tentang program yang kelihatan sederhana, tetapi dari survei generasi milenial dan pasca milenial membutuhkan yang disebut kenyamanan di seluruh, di area, di semua lini. Mungkin kelihatan sederhana titipan ini, tetapi ini menjadi bagian kebersihan, adalah bagian penting dalam kita percaya dan beriman kepada Tuhan. Dan yang tentunya terakhir, saya menitipkan pesan kepada Bapak Gembala, BPJ dan semua panitia untuk memelihara
atmosfer kekeluargaan. Jadi kalau di gereja Kemail memiliki ciri mission, deeper life, hubungan yang akrab dengan Tuhan, dan family. Kita adalah keluarga. Penting dipertahankan karena kebutuhan manusia modern adalah sense of belonging, rasa dia diterima dan rasa memiliki. Gereja ketika tiba semakin di perkotaan, semakin lonely, semakin kesepian, dan kita tidak mau orang-orang percaya, orang-orang Kristen dimuridkan oleh dunia, dimuridkan oleh HP dengan segala keanehan-keanehan. Tetapi pada saat dia di gereja, dia merasa diterima, welcome, dia merasa ada kenyamanan, ada rasa kekeluargaan. Hal-hal inilah yang kiranya membuat gedung yang terindah semakin bercahaya, semakin hangat, karena ada persekutuan orang-orang yang saling mencintai dan saling mengasihi satu kepada yang lain. Saya rasa ini yang saya ingin sampaikan. Sekali lagi selamat kepada seluruh tim yang telah bekerja keras, dari tim pengembalaan, tim BPJ, dan panitia yang telah bekerja keras. Dan support yang dilakukan oleh pemerintah sangat luar biasa di Sintang. Kiranya doa kami, doa saya di kantor pusat terus mendoakan baik kepemimpinan di daerah ini untuk Pak Jarod maupun juga untuk kepemimpinan pelayanan yang ada di Kalimantan Barat. Kiranya Tuhan memberkati dan selamat mempergunakan gedung yang istimewa ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya muliakan Bapak Pendeta Dr. Daniel Roga, Ketua Umum GKI. Biasa berjumpa saya di Merakai, di pedalaman Kalimantan Barat. Karena kita sama Pak sering belusukan, jadi saya betul mendoakan Bapak terpilih kembali dalam Monas besok. Yang saya muliakan Bapak Francis Tony, Ketua Dewan, dan Bapak Heri Jambi, Wakil Ketua Dewan. Beliau berdua ini adalah calon pemimpin masa depan kita. Bapak Darling 1205 Sintang dan Bapak Kapolres Sintang, Pak Senang Pria, Ketua Wilayah 2. Ini paling sering di saya Pak. Saya biasa dimarah sama beliau. Tapi apa yang Pak Senang Pria minta, saya beri. Hibah tanah atau Wilayah 2 dan sebagainya Pak. Yang tidak diberi sama beliau adalah beliau dan dukung saya ya Pak. Saya mengucapkan terima kasih bahwa gereja GKI Gracia ini adalah contoh terbaik Pak untuk pelaksanaan protokol corona Pak Ketua Umum. Jadi kasus pertama corona Presiden mengumumkan tanggal 2 Maret, kita tanggal 18 Maret sudah merawat pasien corona rujukan dari Sanggawa. April sudah ada kasus yang dari Sintang. Selanjutnya terus. Nah ini belum selesai corona ini Pak. Corona ini belum selesai. Kalau kita hitung mingguan Pak, itu kasus tertinggi pada akhir Oktober awal November 87 orang. Lalu yang kedua itu sesudah libur Natal dan Tahun Baru 67 orang Pak. Di mana dari 67 orang itu 66 diantaranya itu pulang dari Pontianak, pulang dari Pontianak. Nah tapi ternyata bukan makin rendah, sudah berkontrol. Sekarang tiba-tiba 2 minggu ini naik lagi Pak. 2 minggu lalu 131. Minggu ini, minggu kemarin ini 137 Pak Kapolres. Jadi memang meningkat sehingga kita masuki kehidupan baru, new normal. Kita sadar dalam kehidupan kita sehari-hari kita tetap harus hidup, harus move on, tetapi kita harus sadari bahwa corona masih ada di sekitar kita Pak. Corona masih ada di sekitar kita, sehingga contoh yang baik dari rumah ibadah salah satunya dari kita.
Dan untuk mereka hanya virtual, ya Pak Gembala, jemaatnya hanya virtual. Lalu kemudian sekarang dibagi sampai 3 shift, pagi 2 shift, lalu sore 1 shift. Nah ini luar biasa, ini bisa memberikan contoh pada sarana ibadah yang lain. Mohon maaf lah kadang-kadang kalau kita lihat sarana ibadah di masjid aja kadang-kadang tidak bisa dirawat, Pak. Sekali dia datang penuh, banyak sekali. Kemarin ada klub Gowes itu, klub Gowes kebetulan dia jamaahnya di masjid yang sama, Pak. 1 meninggal, 1 kritis, 33 Pak positif semua. Luar biasa. Langsung kita bisikan. Romo Pranoto kita juga terprihatin, ada 2 Romo kita lagi positif ya. Ya itulah, kita mesti memang hati-hati sehingga apresiasi yang mendalam buat gereja GKI Gracia ini, karena memang inilah menjadi contoh terbaik buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menyontoh apa yang dilakukan di gereja GKI Gracia ini untuk penanganan corona. Yang ketiga tentu ucapan selamat kepada para jemaat. Ini rumah Tuhan, tempat kita mengagungkan Tuhan, tempat jiwa kita ditempa, keimanan kita ditempa. Tapi tentunya keimanan dia bersamaan selain mengagungkan Tuhan, menyadari penyertaan dan kehadiran Tuhan dalam setiap langkah kita, juga akan menjalin hubungan antar manusia. Pertama tentu kekeluargaan kita, jemaat kekeluargaan, kemudian lagi hubungan kita antar manusia dengan umat yang lain. Sehingga kami mohon kontribusi dari kita semuanya untuk sama-sama menjaga kerukunan dan kedamaian sinang kita. Di tempat lain boleh ada apa-apa, di sana tidak boleh. Kita ini rukun dan damai. Jadi maka gereja kita ini cukup menjaga kerukunan dan kedamaian. Mudah-mudahan akan bermanfaat buat masyarakat Sintang seluruhnya, selain bagi jemaat gereja Gracia GKI Gracia. Demikian barangkali sambutan kami, Pak. Semoga Tuhan memberkati apa yang kita lakukan. Selamat pagi, selamat sejahtera. Kemudian kepada Bapak Lazarus MSI yang diwakili oleh Bapak Jimmy Manopo. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena kami boleh menyelesaikan seluruh rangkaian acara penabisan dari permulaan sampai kepada selesainya. Sekali lagi ya Tuhan, berkatilah tempat ini, lindungilah dan jagalah, dan biarlah kami boleh menyembah Tuhan, mengagungkan dan membina dan mendewasakan umat-Mu, dan biarlah kami menjadi terang dan memelihara kedamaian di kota ini dan Indonesia. Tuhan, jadilah kami alat saksi-Mu, alat perdamaian-Mu, dan alat berkat-Mu. Kami menyerahkan seluruh rangkaian acara kami dengan memohon berkat yang daripada Tuhan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.